Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan tes dulu kiriman atas nama Hendrik di Kabupaten Indramayu. Ini lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115 cc 2BU, Yamaha X-Rite lama ya. Ini menggunakan lampu original Ayoto M2A, garansi 15 bulan ya. Dengan persyaratan garansi dia tidak boleh rusak fisik, jadi LED-nya ini nggak boleh patah gitu ya, berubah bentuk gitu kan, rusak fisik ya, atau rusak berubah warna ya. Jadi misalkan hitam atau angus atau dipilok atau gimana gitu ya, itu nggak bisa dibantu nanti ya saya. Jadi yang boleh diklaim tuh kalau lampu jauhnya mati, lampu dekatnya mati, atau dua-duanya mati ya. Gitu teman-teman. Garansinya 15 bulan. Nanti dikirim dusnya aja, ininya aja beserta dengan LED-nya, reflektornya nggak usah dikirim. Nanti itu pasti saya bantu. Oke, lanjut ya. Oh ya, dengan ongkir ya, ongkirnya semua ditanggung oleh bayarnya atau pembelinya ya, bukan saya. Jadi saya hanya bantu untuk ngeklaimin aja, nanti dikirim balik lampu yang barunya. Ini kemasannya, dia 8 watt ya, jauh dekatnya 8 watt, warnanya putih, sumber cahayanya pakai COB ya, ini bukan SMD. Kalau lampu jauh nyala yang bawah, kalau lampu dekat nyala yang atas, dia gantian. Kalau dulu pertama kalinya Ayoto launching ya, dia satu ginan dapat satu pulpen atau stiker ya, atau dua-duanya. Sekarang udah enggak, udah berapa tahun ya. Oke, kemudian soketnya pakai cap 950. Ini kemasannya kan dia ada yang 950, 901, 601 dan 650. Ini dapat yang 950 ya. Ini kemasannya aja. Soketnya udah dipasang dan dirakit dengan saklar karena dia kan ordernya dengan saklar ya. Jadi ada penambahan kabel di sini. Ini nomor antriannya. Kemudian reflektornya sendiri pakai merek Win. Ini kemasan Winnya. Kita pindahin dulu. Oke, kita bahas LED-nya dulu nih. Ya, ini LED-nya. Dia tipikal atau karakternya Ayoto, dia di dalamnya tuh bagian bawahnya, bagian dalaman itu dia ada putih-putihnya ya, semacam mungkin untuk supaya nggak panas atau supaya nggak koslet atau gimana gitu ya, tuh yang kayak bilangnya itu kayak semen gitu ya, warna putih gitu ya. Untuk kumparannya ada di bagian bawah, kebalikan dari punya Osram. Kalau Osram dia ada di atas. Tuh kumparannya kelihatan nggak? Di sini nggak kelihatan ya, di handphonenya dia ada di bawah. Sumber cahayanya pakai COB nih, COB-nya yang kotak kuning itu persegi panjang. Nah nanti dia gantian, ini terbagi dua nih COB-nya, walaupun di sini kelihatannya satu ya. Ini sebenarnya ada dua, di kiri, di atas dan di bawah. Jadi kalau yang sisi sini ya, yang atas itu yang huruf A. Nah, sisi sini yang atas itu yang huruf O. Nah kalau lampu jauh nanti yang nyala yang bawah, yang atas mati. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas, yang bawah mati. Ganti-gantian dia nyalanya. Oke, reflektornya pakai Win. Di sini ada logo Win. Selalu ya. Di sini saya selalu tempelkan stiker QC. Ini yang sudah di stiker, ini sudah saya cek ya bagian kunciannya 1, 2, 3 dan 4 ya. Ini rapat semuanya. Lanjut bagian belakangnya seperti ini, warnanya hitam, dia bukan warna silver ya. Kalau Narita dia warna silver, dan lubang ventilasi udaranya atau selangnya pendek seperti ini. Nanti dicabut saja, gunakan yang lama ya kalau yang lama masih ada. Yang lama tuh yang bentuknya melengkung gitu ya. Oke, lanjut ke kabel fittingnya nih. Kabel fittingnya biasanya kalau tanpa saklar dia hanya dari sini ke sini saja. Tapi karena ini menggunakan saklar, ada tambahan kabel nih. Jadi dari sini ke sini sampai ujung sini. Ini totalnya sekitar 70 ya, 60 sampai 70. Sebentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Tadi baru sampai mana? Oh ya, kabel sambungan saklarnya ya. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini, ya ini kelilit ini sekitar 70 cm.
saya buat panjang supaya meletakkan saklarnya nanti. Ini bisa di sebelah kiri, sebelah kanan, atau di dekat riser juga boleh ya. Jadi lebih baik kepanjangan daripada kependekan. Kalau kependekan nanti kita ribet ya, nyambung-nyambung lagi, malah narik-narik. Nanti kalau kependekan malah saat belok itu ketarik, takutnya putus. Jadi lebih baik panjang seperti ini. Kalau belok gitu, belok kanan atau belok kiri, dia lentur ya, bukan lentur sih, artinya keulur gitu. Oke, ini dapat saklarnya yang merek Minda nih, Uno Minda nih, jarang dapat yang Uno Minda nih. Ya dia nggak pakai sablonan tapi pakai apa nih bilangnya, timbulan ya tuh. Jadi on off-nya timbul bentuknya. Nah, panjang kabelnya yang bawaan dari saklar tuh sampai sini. Karena ini ada penambahan kabel, jadi saya tambahin, saya sambung kabel. Nih kabelnya saya pakai kabel bintik, walaupun warnanya nggak sesuai ya. Tapi yang penting kabelnya kabel bintik atau kabel otomotif seperti ini. Sambungannya di sini, dia sambungannya nggak cuma dililit, nggak cuma dibungkus pakai solasi, tapi ini disolder ya, dililit kemudian disolder, kemudian dibungkus pakai pembungkus kabel atau heatshrink gitu tuh, yang kalau dipanasin dia mengkerut. Oke, di sini ada dua sikring cadangan dan sikring sudah terpasang. Pakainya 10 ampere. Sikringnya dimensinya 6x30 atau sikring botol besar ya, sikring kaca. Di rumah sikringnya pakai apa namanya, pakai punyanya RX King. Oke, lanjut lagi, tadi baru sampai mana ya? Ini oh ya, sikring ya, sikringnya ini ada dua. Ini sikring cadangannya, ini sikring yang sudah terpasang. Jadi kalau misalkan ininya putus, ganti dengan yang udah disediain nih. Emang sikring murah kan ya, 1000, cuman kalau putus kita lagi nggak punya cadangan kan enak nih, kita tinggal ngambil dari sini gitu ya. Untuk soket 3 pinnya di sini ada tulisan disarankan harus DC nih. Jadi walaupun ini langsung colok bisa nyala ya di motornya, tapi kami sarankan dijadikan DC dulu. Cara nge-DC ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorialnya. Untuk kev ini dia karetnya seperti ini nih. Ini karetnya karet besar dan selalu saya tambahkan kabel tis nih. Oke, lanjut yuk kita tes nyalanya ya. Kita ganjel dulu pakai solasi atau lakban. Kita pindahin mana? Kita ganjel. Oke, kita matiin lampu studionya biar lebih oke. Kita, oh ya belum dicolok ya. Kita tes dulu saklarnya. Lupa kan? Nanti dari motor bentuknya seperti ini. Kita colok ke sini nih, itu. Susah lagi, masih baru ya. Sebentar, kita rapihin dulu. Ininya nggak rata. Oke, sudah rata. Rapihin dulu. Nah, bunyi seperti ini. Posisi on, off ya, ini posisi off. Sekarang kita on, nyala. Ini kenapa jadi lemot handphonenya? Mati, nyala, mati, nyala. Untuk jauh dekat kita menggunakan tombol jauh dekat yang ada di handle sebelah kiri. Oke, kita sekarang pindahin ke sorot ke depan. Kita lihat perbedaan jauh dekatnya. Kita matiin lampu studionya lagi. Posisi off, sekarang kita on. Nah, on, off, on. Ini agak miring, kita lurusin dulu. Nggak bisa ya, harus diganjel 2 kalau mau lurus. Oke, kita arahin ke depan. Nah, ini untuk lampu dekat seperti ini ya, warnanya putih. Itu lampu jauh, sorry, ini lampu dekat, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh. Dia turun ya tuh, ini dekat, jauh, dekat,
jauh ya. Ya kalau dari jauh seperti ini kurang lebih. Ini untuk lampu dekat ya tadi ya. Ya ini untuk lampu. Ini jauh, dekat. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.